imam-imam yang menyebabkan Yesus harus dihukum mati, Tan. Silakan. Baik. Hasutan imam-imam kan jawabannya? Ya. Betul aja berarti Bang Rudi. Kalau hasutan imam-imam ya, iblis itu sudah membisikkan ke dalam hati Yudas sehingga Yudas bekerja sama dengan para imam untuk menyalibkan Yesus. Artinya gol itu iblis, Bang Rudi. Gol itu ya, menyalibkan Yesus padahal Yesus tidak ada salah karena hasutan imam-imam dari Yudas, Yudas dari iblis. Artinya Yesus menyerahkan dirinya kepada iblis. Gimana sih muter-muter ceritanya? Ayo Bang Rudi, bisakah Anda bantah bahwa Yesus itu ya, dia memenangkan dari iblis? Gak bakalan bisa, karena rencana iblis itu berhasil untuk membisiki Yudas, Yudas membisiki imam-imam, imam-imam berencana menyalibkan Yesus dengan menggerakkan tentara Romawi. Lalu Yesus itu dibunuh. Katanya Yesus menyerahkan dirinya, katanya kepada Tuhan, tapi kok kepada bisikan iblis jadinya. Ayo, silakan. Ya, aku jelaskan bahwa penyaliban itu kan nubuatan Yesus. Di Matius 20 ayat 19 katakan begini. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok dan disesa dan disalibkan. Pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi yang bernubuat tentang penyaliban itu bukan iblis tapi Yesus. Pahami dulu tetap. Iblis kan ingin menggagalkan rencana Tuhan. Maka keinginan iblis Yesus mati bukan disalib, tapi Yesus mati karena yang kubilang tadi, berzina, membunuh atau menghujat Tuhan. Maka dia dimasuklah iblis kepada Yudas. Yudas hanya menjual Yesus. Kemudian Yesus dicium dan ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama. Apakah ditemukan dosa situ? Enggak ada, Tan. Jadi keinginan iblis Yesus mati dalam dosa. Paham nggak? Ternyata dibawa ke pengadilan, sampai pengadilan terakhir dosanya nggak ada. Apakah Yudas membisikkan kepada ahli Taurat untuk menyalibkan Yesus? Tidak ada itu. Itu omong kosong semua aja, Tan. Tetapi mereka menginginkan Yesus dihukum mati. Paham ya? Dan salibkan dia katanya. Artinya apa? Ucapan Yesus yang ikutkan. Yesus kan ingin mati di kayu salib. Kalau iblis inginnya apa? Upah dosa adalah maut. Pahami dulu, Tan. Iblis ingin Yesus itu punya dosa. Kalau begitu Bang Rudi, saya mau menanggapi ini. Katanya kata ente tadi ya, itu sudah dinubuatkan. Itu di mana tertulis di Perjanjian Lama dinubuatkan Yesus itu disalib? Di mana itu emang? Tan, nubuat itu tidak harus Perjanjian Lama. Contoh. Terus? Nubuat itu artinya yang belum terjadi pasti terjadi. Contoh, Yesus menubuatkan bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Itu tidak ada di Perjanjian Lama. Arti nubuat itu belum terjadi dan pasti terjadi. Itu arti nubuat. Bukan harus di Perjanjian Lama, ada di Perjanjian Baru digenapi, nggak harus. Tetapi memang ada dinubuatkan di Perjanjian Lama, terjadi di Perjanjian Baru ada. Pahami arti nubuat ya. Terus penyalipan ini dinubuatkan di mana? Di Perjanjian Lama atau bukan gitu? Itu dulu saya tanya. Kan sudah saya bacakan tadi, Matius 20. Berarti bukan di Perjanjian Lama. Dengar dulu dong. Matius 20 itu belum ada terjadi namanya penyalipan. Yesus sudah menentukan bahwa anak manusia akan disesa, diserahkan untuk disalib. Apakah kejadiannya sudah ada? Kan belum. Ketika Yesus mengatakan itu belum ada penyalipan. Dan kemudian terjadilah itu. Itu namanya nubuatan. Tidak harus Perjanjian Lama, Tan. Paham? Silakan. Berarti bukan di Perjanjian Lama penyalipan ini. Nubuatannya bukannya. Kalau menurut saya enggak Perjanjian Lama. Meskipun ada bukan. Di Perjanjian Lama, dia akan disesa, akan diremukkan, ada. Berarti betul aja Kristen ini bukan mengikuti Yahudi ajarannya ya. Terus dari mana? Kalau tidak dinubuatkan dari Perjanjian Lama, terus ajaran Kristen ini dari mana? Kalau bukan dari Yahudi. Ayo. Katanya Kristen ini akarnya dari Yahudi.
Sekarang kalau bukan dari Yahudi, dari mana ini Kristen berarti? Ayo. Aku jelaskan. Kristen itu dari mana? Ya dari Yesus lah. Arti Kristen kan pilihan orang yang mengikut Yesus. Ada dua pengikut Yesus. Yang pertama orang Nasrani, yang kedua orang Kristen. Itu aja, tak ada yang lain yang bisa kita ketahui ya. Di dalam Bible kami ada Nasrani dan ada juga Kristen. Silakan. Berarti bukan dari Yahudi ya, deal ya. Ngapain sekarang pakai perjanjian lama? Kalau bukan dari Yahudi, ngapain pakai perjanjian lama? Oke, aku jelaskan Tan. Jangan terlalu banyak kali ketok-ketoknya dong, nanti sakit. Iya, bikin ketawa aja jawaban Bang Rudi masalahnya. Ya, pertanyaanmu kenapa orang Kristen mengambil perjanjian lama? Itu menandakan bahwa firman Tuhan kami itu berkesinambungan. Itulah asal muasalnya. Bagaimana itu sampai kepada Yesus? Kenapa kami menuhankan Yesus? Karena Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Maka di Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat. Maka Yesaya 9 ayat 6 itu. Dia diberi nama Allah Maha Perkasa, Bapa yang kekal. Paham gak? Udah? Silakan. Loh, tadi katanya penyalipan itu tidak dinubuatkan dari perjanjian lama. Kenapa sekarang pakai perjanjian lama? Itu masalahnya. Lah, pakai Yesaya 43 nomor 11, Yesaya 9 nomor 6. Padahal Yesaya 9 nomor 6 menurut Yahudi untuk Raja Hizkia. Lalu kenapa penyalipan Yesus disangkut-sangkutin di perjanjian lama? Katanya bukan dari Yahudi. Kan pelin-pelan, kan jadinya pelin-pelan gitu. Bingung saya jadinya pelin-pelan. Macet. Ayo jelaskan sama saya. Kurang ajar apa ini apa yang buat macet-macet. Oke. Saya kan sudah jelaskan Kak. Kenapa kami pakai perjanjian lama? Oh, tapi di perjanjian lama kan tidak ada dinubuatkan. Siapa bilang tidak ada? Kan sudah aku baca tadi perjanjian lama. Dia dikatakan Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Dan dia adalah juru selamat. Saya mengambilnya itu dari juru selamatnya itu akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain aku. Kemudian di perjanjian baru dikatakan apa? Malaikat menyampaikan telah lahir bagi juru selamat. Selesai. Aku tidak, penyalipan itu bukan menandakan dia Tuhan, tak. Banyak bukan. Bukan. Jadi ada orang mengatakan kalau Yesus bangkit menandakan dia Tuhan. Yesus menghidupkan orang mati menandakan dia Tuhan. Yesus terlahir tanpa ayah dia Tuhan. Bukan itu. Kami menuhankan dia karena juru selamat. Banyak orang keliru. Dari dulu jawaban saya sampai sekarang tidak pernah berubah. Saya menuhankan Yesus bukan karena dia menghidupkan orang mati. Bukan dia terlahir tanpa bapa. Bukan karena dia bangkit. Bukan karena dia mengalahkan alam maut. Bukan karena dia naik ke sorga. Bukan karena dia tersalib. Lantas kenapa? Karena dia adalah juru selamat. Sesuai dengan Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain aku. Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan di kota Daud. Tititan. Silakan. Oke. Baik, kalau Bang Rudi menuhankan Yesus karena dia juru selamat, gimana pula dia sebagai juru selamat tapi dirinya tidak selamat? Gimana dia mau selamatin orang kalau dirinya sendiri kagak selamat? Ini macam mana ini? Standar ganda masalahnya. Kalau dia juru selamat karena itu dia Tuhan, ya Tuhan itu kan tidak mati. Kita sepakat, oke? Tuhan itu tidak mati, dia maha hidup. Kalau dia juru selamat menyelamatkan orang lain, mengapa pula dirinya tidak selamat? Sebentar dulu. Coba carikan saya ayat di kitab manapun yang mengatakan Tuhan tidak mati. Coba. Oh, Tuhan tidak mati. Baik. Bentar.
Coba Anda tanggapi saya sambil mencari. Ya. Nggak, saya tunggu kau. Carikan saya ayat di kitab manapun yang berkatakan bahwa dia Tuhan tidak akan mati. Nah, tuh Mazmur 118 nomor 17. Tunggu. Mazmur 118. Mazmur. Terus 1 Samuel 2 nomor 6. Mazmur 118. Kurangi dong buat ketawa-ketawa itu sakit telinga tak? Oh, sakit. Ulang Mazmur berapa? 118 nomor 17 tuh. Ya. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Siapa yang menceritakan perbuatan Tuhan? Tuhan menceritakan perbuatan Tuhan. Menurut Anda apa Tuhan akan mati? Saya nggak tanya, aku tidak akan mati dari ini bicara siapa kepada siapa ini. Coba kau jelaskan. Baik, kalau Anda tidak sepakat dengan ayat itu, coba ke 1 Samuel 2 nomor 6. Oke. 1 Samuel berapa? 2 nomor 6. 1 Samuel 2. Apa lagi? Nomor 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dasar. Yang mana dikatakan di sini Tuhan tidak mati? Oh, baik, tidak sepakat juga. Baik, kalau tidak sepakat juga nih ayat ketiga, 1 Timotius 6 nomor 16. Wah, 1 Timotius 6. 1 Timotius 6. Baik. Nomor 16. Dia ada sesuatu yang tidak takluk kepada maut, tidak takluk loh ya. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat, kekuasaan dan kekekalan. Amin. Yang mau kau katakan di sini mati di mana? Tidak mati kan dia tidak akan takluk terhadap maut, betul? Oke. Sekarang aku tanya kau. Yesus turun ke dalam kerajaan maut, takluk nggak kepada maut? Kan dia mati di tiang salib toh. Nah, makanya kau nggak paham apa itu alam maut. Ya. Takluk nggak Yesus kepada alam maut? Takluk dia mati di tiang salib. Sakit telinga. Yesus itu mengalahkan alam maut. Paham nggak artinya? Gini bang, kalau dia mengalahkan alam maut, kenapa dia menjumpai maut di tiang salib coba? Makanya kau tidak mengerti tadi ku bilang. Kau cari dulu ada satu definisi yang jelas bahwa Tuhan mengatakan berfirman, aku tidak akan pernah mati. Cari dulu saya. Kalau kau bilang alam maut, menaklukkan alam maut katanya, kan dia tidak kalah ke alam maut katanya. Yesus itu mengalahkan alam maut. Paham? Oke. Hal kau meyakini Yesus mati, buktinya dikalahkannya alam maut. Coba saya bacain aja ya. Nih ya. 1 Timotius 6 nomor 16. Firman Allah yang hidup. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak pernah bisa mati. Oke? Mati? Di mana mati itu? Dialah satu-satunya yang tidak pernah bisa mati. Oke? Di mana itu tadi kita sudah baca? Nih. Dengarkan dulu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ini di sini terjemahannya tidak pernah bisa mati. Ya kau kan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa apa? Nah, bahasa pula dimasalahin Bang Rudi. Macam mana pula Bang Rudi? Terus gimana? Ada itu bahasa digunakan untuk orang awam. Ada yang memang digunakan untuk orang yang sudah paham. Kalau kau masuk awam ya kau terima aja itu yang kau sebutkan tadi. Tapi kalau yang kau baca nih, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Terus Bang Rudi mau salahin terjemahannya gitu atau seperti apa? Saya tidak nyalain terjemahannya, tapi saya katakan kamu tidak mengerti. Lah,
Kok tidak mengerti? Saya kan nampilin ayatnya yang sesuai Anda tuntut toh. Ah, sekarang udah ada ayatnya tuh. Kau buka dulu versi apa itu biar tahu aku. Gimana sih? Ini banyak versi. Versi apa aja? Nih, Perjanjian Baru. Alkitab mudah dibaca. Mudah dibaca juga nih AMD. Ada FAY. Semuanya ada. Kalau ini nih terjemahan yang Anda baca nih. Ini terjemahan baru TB kan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Kalaunya AMD-nya, FAYD-nya tidak pernah bisa mati. Artinya kan sama maksudnya, betul? Beda dong. Loh, kok beda? Makanya aku bilang sama kau, cari dulu kalimat yang mengatakan aku tidak bisa mati. Coba, bisa loh. Silakan. Ini tidak akan pernah mati. Loh, kau menggunakan bahasa apa? Takluk kepada maut kan awalnya. Ini kan TB. Iya, makanya tak begini aja. Kau kan sudah kubilang aku tidak melayani perdebatan. Sudah kubuka aku berbicara seperti dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Terus. Paham nggak? Kalau aku jelaskan alam maut itu betul alam orang mati. Tapi kalimat di situ kan tidak takluk. Artinya apa? Dia tidak bisa mati selamanya. Paham nggak kau? Bukan ada dikatakan, oh dia tidak bisa mati. Nggak ada, saya sudah cari. Di kitabmu coba cari, ada nggak? Tuhan bilang aku tidak bisa mati, tidak mati, tidak poet yang seperti yang kau bilang tadi. Nanti PR sama kau ya, karena aku tidak mau membahas itu. Karena sekali aku membahas itu. Terus? Ya sudah. Apalagi pertanyaanmu? Makanya, cukup itu aja. Artinya kan semua yang Anda jelaskan itu berbelit-belit toh. Tidak ada yang berbelit. Makanya aku bilang kalau kau mendefinisikan sesuatu, definisikanlah dengan baik dan benar. Contoh tadi mati, aku kan mengikut apa kata kau. Kau bilang mati itu ada yang mencabut nyawanya. Setelah aku buka ayat tidak ada yang mencabut nyawa. Berarti definisi mati udah gagal. Berarti tetap aja kan dia pernah mati dan pernah dibunuh toh, meskipun menyerahkan diri entah kepada iblis atau kepada Tuhan toh. Gitu? Dia tidak pernah menyerah. Bang Rudi. Oke, silakan. Kalau kau sering buat ketawa itu, telingaku ini kan sudah ada masalah. Sakit mendengarnya. Kalau kita berdiskusi, nggak usah malah kau buat ketawa yang kek. Slow aja. Oke, mungkin itu aja ya yang saya diskusikan sama Bang Rudi gitu. Wah, udah berapa ronde? 6 ronde setengah jam loh Bang Rudi. Kita ngobrol. Kalau terus aku ya Tat ya. Nggak bakalan pernah menang Bang Rudi sama saya. Ya, karena aku kan tidak berdebat. Kalau berdebat kemarin kan aku balik-balik juga tahu. Gini Bang Rudi, seperti biasa aja lah. Kalau Bang Rudi mau mendiskusikan sesuatu, DM atau WhatsApp dulu lah. Kalau kayak gini kan kita belum ada tema gitu. Akhirnya acak gitu ke sana kemari kan pastinya. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Bang Rudi, ya baik. Saya ini dong, mari kita 2 lawan 2 kayak kemarin tuh. Sama Bom atau Bang Rudi sama RK boleh? Ya tapi oke, kalian nanti membahas agama kalian apa? Biar si RK membahas agama kalian, aku ke Kristenan. Boleh nanti hubungi RK. Ya boleh, saya mau ke tempat RK habis ini masalahnya. Oh mantap, sampaikan aja. Mungkin ada yang disampaikan oleh Bang Rudi sama penonton sebentar. Oke, saya ada yang diambil sebentar ya. Silakan Bang Rudi, habisin waktunya. Ya. Jadi kawan-kawan, saya sekarang tidak mau berdebat lintas agama lagi. Kalaupun nanti dia mengajak 2 lawan 2, saya hanya berbicara tentang kekristenan saja. Tidak nanti bertanya tentang keislaman. Kenapa? Dari tahun 2008 sampai sekarang saya sudah capek berdebat. Karena setiap saya berdebat selalu dilaporkan ke polisi.
Tapi puji Tuhan ya, Tuhan masih melindungi saya ya. Dari dulu saya sudah mengatakan jangan ajak saya berdebat. Tapi banyak orang mau ngajak berdebat. Begitu saya buat pertanyaan mereka kelepek-kelepek, siap-siap lapor polisi. Kelepek-kelepek, siap-siap. Jadi nggak fair kawan. Capek kita, makanya aku bilang sudahlah, aku berhenti berdebat, tidak mau lagi. Kalaupun nanti kami duelan dua, misalnya aku sama RK, biar RK yang bertanya tentang keislaman, aku hanya menjawab tentang kekristenan. Gitu saya pikir lebih fair ya. Atau sama si Edis, coba nanti Edis ya. Aku bilang sama si Yusuf PA lagi. Yusuf PI ya, coba hubungi Edis. Dia mungkin sama si Nandar atau sama siapa, biar kami diskusi. Dan kalian lihat nanti aku tidak akan bicara tentang keislaman, karena sekali aku berbicara tentang keislaman, persiapan lapor polisi sudah banyak. Kemarin aku tanya kepada dia kan, apa yang dilakukan Malaysia menolong Tuhan, tahu bisa kami ikuti pula kan gitu kan. Ya nanti coba sama si Edis juga bisa tetap. Kalau Edis, jujur Edis saya blokir Bang Rudi ya. Saya nggak mau sama Edis kalau di online karena udah 4 kali dia kabur dan saya minta offline di rumah dia. Ya, oke lah nanti Gitu. carilah ke RK, sampaikan ke RK ya. Baik, baik. Coba nanti saya jabanin RK habis ini dulu ya. Siap. Oke. Oke. Thank